I'm on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau lanjutin lagi ceritanya. Tapi ini tuh kayak beda topik. Aku mau ceritain tentang pengalaman aku yang nge-split rambutnya di cat kanan kiri beda. Mungkin sebagian dari kalian berpikir itu aneh atau gimana. Kayak cerita tentang biayanya, cat apa yang dipakai, prosesnya gimana. Karena ini adalah kelanjutan dari video pengalaman buruk bleaching di salon. Ntar aku taruh sini. Tapi ini turns out hasilnya lebih baik daripada dua salon sebelumnya yang ada di video itu. So kita langsung aja mulai ke videonya. Berawal dari pengalaman aku punya pengalaman buruk yang di kedua salon itu. Akhirnya aku searching lah salon-salon yang ada di Harapan Indah di Bekasi. Jadi aku balik hari Jumat siang gitu habis selesai kuliah. Aku emang udah nabung karena aku pengen cat rambut lagi. Of course karena udah kuliah jadi kan lebih bebas dalam mengekspresikan diri. So ya aku cari salon-salon yang dekat di Harapan Indah. Cari lewat Instagram, lewat Google, terus juga nonton-nonton di YouTube, tapi emang sedikit sih informasinya kalau di YouTube. Jadi aku searching di Instagram sama Google. Karena kalau di Google, nggak semua salon itu nampilin foto-foto rambut-rambut yang kayak apa, udah mereka chatin kah, atau misalnya mereka tuh treatmentnya apa aja, jarang banget. Ke website aja gitu, mereka ada apa, servisnya apa, udah itu aja. Ini ada ke Instagram. Nah, Instagram itu banyak banget aku chatin lewat WhatsApp, iya, stalking Instagramnya, terus tanya harganya berapa untuk rambut aku yang segini, dan aku mau warnainnya tuh kayak gini. Ini ya, ini semua adalah foto-foto inspirasi aku. Kalau ini tuh color melt, jadi dari gelap ke terang, tapi menurutku itu udah terlalu mainstream sih, udah banyak banget orang yang kayak gitu. Dan warnanya pertama sih belum tahu sih, kemungkinan di range pink sama ya turquoise, blue, purple, or something. Aku tanya dan rata-rata tuh untuk nge-bleaching aja udah 300 sampai 500 ribu tergantung cat apa yang dipakai, dan untuk warnanya itu kena saran 200 sampai 400 ribu. Jadi gak semua salon yang aku tanya itu punya warna-warna fashion yang aku mau. Setelah searching akhirnya aku dapet salon yang ada di Harapan Indah, dan ternyata itu salonnya deket banget sama rumahku. Gak deket banget sih, mungkin sekitar 5-10 menit lah ya kalau naik motor, tapi itu lebih aku udah deket kalau dibandingin sama salon yang video aku yang sebelumnya itu salonnya lebih deket lagi karena itu benar-benar kayak cuma depan gerbang. Kalau misalnya yang ini masih agak lumayan lah dibandingin salon yang itu. Tanya kalau aku mau orang rambut yang kayak gini kira-kira kan biayanya berapa, berapa lama prosesnya. So akhirnya aku kesana sekarang jam 5 atau 6 sore lah, pokoknya udah sore banget karena kan aku nggak kepikiran akan jadi ya, karena aku cuma mau konsultasi aja. Dan aku juga nanya boleh nggak kalau aku datang, tapi aku tanya aja, aku belum tentu jadi. Terus katanya nggak apa-apa, datang aja, dicek dulu kondisi rambutnya, panjang rambutnya tuh segimana. Karena kan kalau misalnya foto kalian dari angle atas, tengah sama bawah itu kan beda kelihatannya, jadi butuh kita untuk datang ke sana sendiri sih. Salonnya itu menurutku bagus sih dan kelihatan sangat mahal ya dari depannya gitu. Ternyata harga-harganya standar ke atas lah, karena kan emang dia juga udah lumayan banyak nanganin artis kayak contohnya Uya Kuya, terus juga kemarin keluarganya Gen Halilintar juga. Nama salonnya atau nama Instagramnya di description box, jadi kalian bisa cek kalau misalnya kalian penasaran. Dan itu ada di Harapan Indah. Juga pilih mau cat rambut yang premium kah atau yang biasa aja, yang standar, bleaching yang bagus atau yang standar. Kalau salon-salon menengah gitu, itu tuh yang paling premium. Jadi kalau menurut mereka biasa itu premium, salon-salon murah. Memang kualitas mereka itu lumayan tinggi lah gitu. Aku decided buat ke-bleaching rambut aku dulu karena aku masih nggak tahu mau warna apa. Terus setelah konsultasi juga kasih tau lah sarannya kalau misalnya mau warna rambut yang terang, yang kayak merah, kuning, oranye, pink, itu bakalan lebih tahan lama dan juga lunturnya itu nggak terlalu cepat. Tapi kalau misalnya warna-warna yang agak-agak kalem, yang kayak biru, hijau, terus ungu, itu bakalan lebih cepat luntur katanya. Itu udah lumayan sore kan, jadi pas pengerjaan proses bleaching bisa sampai 1,5 jam kali ya. Total kan ngebersihin, terus juga sedikit-sedikit. Lupa ya aku punya fotonya atau enggak, tapi rambut aku itu dihitungnya medium di sana dan kena biaya kalau nggak salah sekitaran 500-an. Ya, satu hal yang aku suka dari sana adalah aku direkomendasikan untuk pakai Olaplex. Aku nggak tahu sama sekali Olaplex itu apa, aku nggak pernah dengar, dan juga aku selama ke salon tuh belum pernah dengar kata-kata Olaplex. Dan yap, ternyata itu adalah salah satu produk yang penting dalam proses bleaching. Jadi kenapa kita butuh Olaplex? Soalnya Olaplex itu bisa mengurangi
kerusakan rambut kita sampai 90% kalau aku nggak salah ingat, 90%an gitu. Jadinya walaupun rambut kita di bleaching tuh pasti akan rusak, tapi bisa mengurangi kerusakannya itu. Setelah aku di bleaching pakai Olaplex, rambut aku tuh masih halus. Memang tidak sehalus rambut virgin aku ya, maksudnya rambut yang sebelumnya. Tapi untuk skala bleaching itu nggak kayak sapu ijuk, jadi masih halus, masih lembut. Aku ada fotonya juga di sini, kalian bisa lihat nih, salah satu contoh dari Google aku ambil. Olaplex itu memang harganya bisa dibilang mahal sih. Pokoknya untuk skala 1 atau 2 pump tuh harganya sampai 100.000 di salon itu. Dan setelah aku cek sendiri di e-commerce, dan memang harganya mahal banget, bisa sampai 500 ribuan, padahal cuma botol kecil. Dan itu Olaplex step 1. Jadi Olaplex itu ada banyak, cuma yang paling krusial itu 3. Jadi step 1, step 2, step 3. Olaplex step 1 tuh yang biasanya di mix sama ingredients yang buat bleaching. Jadi Olaplex yang nomor 1 ini membantu kita untuk menguatkan rambut yang rusak pas proses bleaching. Walaupun rambut kita normal juga, ini akan membantu menguatkan rambut kita. Jadi benar-benar ngejaga rambut kalian. Jadi setelah kalian bleaching, terus kalian dipakein Olaplex nomor 2. Ini akan ngebuat rambut kalian jadi lebih halus dan warnanya jadi lebih tahan lama, meningkatkan elastisitas rambut kita. Kalau step 3 itu adalah hair perfector. Itu bisa jadi daily treatment sebagai pengganti hair mask, sekaligus menutrisi, melembutkan dan menguatkan akar rambut kita. 3 step itu benar-benar krusial banget sih. Kalau untuk harga ya range 300 sampai 500 ribu. Kalian bisa cek sendiri sih di Shopee, Tokopedia, atau di e-commerce favorit kalian. Olaplex nggak selalu digunakan sebagai teman bleaching. Bisa aja Olaplex dipakai sendiri. Caranya itu, kalau misalnya kalian pakai Olaplex yang oilnya itu, kalian bisa campurin sama water, sama air, terus tadi tinggal di spray aja kurang lebih 5-10 menit. Ketika kalian warna rambut misalnya yang nggak perlu di bleach kayak coklat, merah, orange gitu, conditioner tuh kurang lebih didiemin kalau nggak salah kayak 20 menitan. Kita bleachingnya cuma sekali. Jadi dari kesalahan sebelumnya kan aku bleachingnya sampai 3 kali, dan ternyata sebenarnya bleaching itu cuma sekali aja, nggak perlu sampai 3-4 kali yang sampai berjam-jam karena rambutnya bakalan jadi rusak banget. Sebenarnya standar sih kayak salon-salon pada umumnya dikasih minum juga yang kayak aqua gelas. Jadi sebelum proses bleaching itu rambut aku tuh dicek dulu di kira-kira aku kuat di developer berapa persen. Kalau aku nggak salah waktu itu si ownernya bilang di 30%. Dan lucunya jadi kelihatannya tuh rambut aku kayak tipis dan sedikit. Kalau misalnya dilihat mungkin emang iya kali ya, tipis dan sedikit. Cuma ketika mbaknya ngebleachingin rambut aku sedikit demi sedikit sampai nambah lagi bleachingnya. Jadi pertama tuh cuma 1 mangkok, karena dipikir cukup, terus ternyata baru setengah rambut aku. Jadi setengah lagi tuh belum ke bleach, jadi akhirnya nambah lagi. Jadi kata mbaknya tuh rambutnya kayak memanipulasi, jadi kelihatannya itu sedikit, tapi ternyata ketika dikerjain itu lumayan tebel-tebel, cuma emang rambutnya tuh terlalu halus, jadi seems like baby hair gitu loh, bukan rambut yang lebat banget. Sebenarnya tuh nggak tahu ya, aku juga bingung nge-describe rambut aku gimana, tapi kelihatannya itu halus dan tipis. Sebenarnya ketika dikerjain itu rambutnya lumayan tebel. Bleaching cuma sekali dan warnanya itu bisa sampai ke level 9 atau 10. Foto rambut aku di bleaching itu kalian bisa lihat dari mulai kuning yang terang banget hampir ke putih. Warnanya emang gak rata rambut aku. Kenapa? Soalnya sebelumnya aku pernah ngecat rambut pakai Garnier. Garnier yang aku pakai itu yang Ultra Colors ya kalau nggak salah namanya. 4 warna tapi warnanya nggak terlalu keluar, cuma kelihatan pas kena sinar matahari. Ini aku mix gitulah warna rambutnya dan ternyata itu permanen. Rambut aku di bleaching itu masih stain warnanya. Saya di bleaching tuh jadi kuning tapi tuh kayak ada sisa-sisa warna pink dari si Garnier yang aku pakai. Dan aja waktu aku pakai cat Garnier itu setiap aku keramas tuh langsung kayak nempel di anduk aku. Mungkin aku nggak tahu ya itu terjadi di kalian juga atau cuma aku doang. Aku suka dari salon itu. Kalau misalnya kalian lihat di foto ini, itu tuh benar-benar setiap rambut aku kayak sedikit-sedikit di bleaching, terus ditutup lagi, bleaching, tutup lagi. Itu kan kalian bisa lihat kan, aku pakai plastic wrap, aku nggak pakai aluminium foil. Dan aku juga tanya ke salonnya kenapa nggak pakai aluminium foil. Mereka jelasin kalau misalnya aku warnain satu rambut full itu bakalan berat gitu loh kalau pakai aluminium foil, karena kan mereka kan per helai-helai yang sedikit gitu, jadi biar rata warnanya. Dan bayangin aja satu rambut tuh udah numpuk banyak banget, dan nanti aku katanya bakalan pusing karena keberatan. Jadi akhirnya alternatifnya pakai plastic wrap, dan si plastic wrapnya juga tuh masih efektif gitu kalau misalnya dipakai. Dan aku suka tuh itu benar-benar kayak mbaknya tuh telaten banget buat ngewarnain, buat nge-bleaching rambutnya, jadi rata dibagi gitu kan. Jadi bisa dari atas terus ditungguin. Terus kalau misalnya udah, si plastik wrapnya itu nggak dibuang, dipakai lagi gitu, karena katanya sayang kan kalau misalnya baru-baru lagi, ya udahlah gitu, nggak ada masalah, yang penting di wrap rambutnya. Setelah rambut ini udah sekitaran 30 menit atau 40 menit, itu bakalan dilepas plastik wrapnya, dan plastik wrapnya itu bakal digunain lagi di sini. Pokoknya kalau misalnya udah nggak dibutuhin baru dibuang. Jadi kalau udah 30 menit atau 40 menit, plastik wrapnya itu dibuka supaya apa? Supaya nggak terus dalam proses pemanasan rambutnya. Kalau misalnya terus-terusan di wrap
jadinya tuh bakalan kayak overheating. Harusnya 30 menit bisa jadinya sejam gitu pemanasan rambutnya. Itu kan bakalan ngerusak rambut walaupun kita udah pakai Olaplex. Aku ada sedikit klip waktu itu aku nge-update rambut aku yang di bleaching. Halo semuanya, jadi aku lagi ada di rumah dan aku abis cat rambut. Kalian bisa lihat, sebenarnya aku belum cat sih, ini tuh jatuhnya aku masih nge-bleaching rambut aku kayak gini. Tuh, dia tuh jadi kayak apa ya, kemarin tuh kan aku kan catnya kayak bagi dua gini kan, dan yang ini tuh kayak udah lebih lama dan yang itu kayak nggak terlalu lama, tiba-tiba udah selesai gitu. Jadi kalian bisa lihat sebenarnya hasilnya itu, yang ini tuh kayak di level 9 sama 10 gitu nih. Tuh, literally yang putih yang kayak silver aja tuh masuk, tapi kalau bagian sini tuh kayak lebih orange gitu. Jadi itu ini masih ada yang level 8, 9 baru kesini baru 10. Sini ada recommendation warnanya. Kalau misalnya mau warna-warna yang gelap di level 7 itu udah cukup, tapi kalau mau yang agak terangan dikit di level 8 kayak titanium, light purple sama orchid. Kalau di level 9 lebih ke warna yang terang kayak soft pink, terus ada mermaid blue juga. Nah, ini untuk lebih jelasnya warna rambut aku belakangnya tuh udah hampir putih banget, tapi kalau misalnya yang sebelahnya nggak rata gitu loh warnanya. Sebelahnya itu lebih kayak ke kuning muda, hampir ke putih. Nah, jadinya kan aku udah selesai, terus aku pulang dengan kondisi rambut aku yang kuning itu yang habis di bleaching. Soalnya tuh seingat aku dia tutup jam 8 atau jam 9 gitu. Udah terlalu malam banget lah untuk mengerjakan si rambut yang diwarnain gitu loh. Kalau misalnya ditambah lagi, itu bakalan jadi kelamaan lah, bisa sampai jam 10, jam 11. Terus mbaknya tuh lucu banget bilang katanya pas rambut aku di bleaching itu kayak girl band Korea yang habis debut gitu loh. Mungkin karena skin tone aku juga kali ya yang lumayan terang, jadinya ketika rambutnya di bleach tuh kayak ya udah masuk aja. Cuma aku belum pernah sama sekali nge-bleach rambut aku sampai sekuning itu dan satu rambut, jadi it's kind of weird actually, tapi ya bagaimana lagi karena kan belum selesai. Nah, karena aku pengen rambutnya yang setengah kanan kiri beda, tuh warna rambut aku sebenarnya udah nggak rata. Jadi ada yang kuning, ada yang putih, jadi itu udah kayak semi trial gitu. Sebenarnya tuh di bagian sininya deh kalau nggak salah itu ada yang masih kurang rata, jadi masih ada item-itemnya. Cuma banyak ngomong kalau itu kan pas di bleach, cuma karena aku mau dikasih warna, jadi sebenarnya tuh nggak ada masalah karena nanti juga bakalan ketutupan. Aku nggak ngerasa panas sama sekali ketika di bleaching. Aroma amonianya juga nggak terlalu yang nusuk banget. Jadi karena dia pakai bleaching yang premium atau yang bagus, aku ngerasa aromanya lebih harum dan nggak bikin kulit kepala aku sakit ataupun perih. Aku juga kurang tahu ya mereka pakai cat apa. Mereka ngambil bahannya di belakang. Jadi aku pas lihat udah di dalam mangkok. Setelah akhirnya aku pikirkan jadi atau tidak, akhirnya besoknya aku ke salon lagi.